Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Pak Didi dan Pak Haris. Banyak hal yang sudah disampaikan pada sesi pertama terkait visi dan misi organisasi ISPI. Ini menarik ini Pak Haris dan Pak Didi. Tapi tadi terpotong juga. Perlu dijelaskan juga pada pemirsa ini sejarah ISPI, biar jelas juga pemirsa. Silakan Pak. Ya, memang sejarahnya cukup unik banget ya. Jadi pada waktu itu memang yang menginisiasi itu adalah para alumni Fakultas Peternakan yang ada di UGM dan IPB. Nah, ini yang berdua-dua ini yang memang cikal bakalnya. Hanya beberapa orang. Awalnya itu 7 orang, Pak. 7 orang. Ya. Dia berkumpul, akhirnya oke kita bentuk itu. Terus berkembang dan sekarang yang 7 orang ini udah senior loh ya. Sekarang sebagian sudah nggak ada juga. Kondisinya sudah meninggal gitu ya. Iya. Karena 7 orang itu masih ada. Besok akan datang. Itu ada. Ada beberapa masih ada. Dalam kongres ke-13 ini ya. Iya. Jadi hadir sudah 13 kali kongres kan. Kalau kita lihat kongres itu 4 tahun sekali, nah sekarang 5 tahun itu kan luar biasa lama itu. Ya, memang ada beberapa periode yang agak lama. Nah, pada waktu itu akhirnya IPB sama UGM ini akhirnya salah satunya adalah IPB, kemudian ada UGM dan itu terus bermultifikasi. Akhirnya banyak sekali. Kalau sekarang dilihat sekarang mungkin lebih dari 20.000 sarjana peternakan. Dan fakultas peternakan hampir tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Termasuk di Unila juga ya. Termasuk di Unila. Di Lampung saja sudah ada 5 perguruan tinggi yang ada jurusan peternakan. Ada di Unila, ada di UTB, ada Polinela yang Terapan. Di 4 Terapan, ada di UNU, Universitas Nahdlatul Ulama, dan UMKO, Muhammadiyah di Kota Bumi. Dan itu masuk ke PW ISPI Lampung. Lulusannya begitu lulus dari perguruan tersebut, sudah pasti menjadi rumah besarnya di ISPI. Begitu. Ini yang menarik juga ini Pak Didi. Ini peran ISPI dalam rangka Indonesia Emas ini gimana ceritanya? Ya, jadi kalau saya tadi sejarahnya dari sarjana peternakan, kemudian sekarang bukan ikatan sarjana lagi, tapi perkumpulan insinyur dan sarjana peternakan. Karena memang jenjang berikutnya keprofesiannya insinyur itu sekarang ada. Profesi ya. Jadi setelah S1-nya itu sarjana peternakan, SPT, nah kemudian dia ngambil insinyur. Insinyur ada tambahan beberapa SKS dan kemudian dikukuhkan profesi. Kalau dia sudah melakukan keprofesiannya itu menjadi profesi. Nah, ini bagaimana dengan Indonesia Emas? Karena sekarang kan ini organisasi profesi, ada insinyur, ada ahli-ahli dunia peternakan. Indonesia Emas kita tahu 2045 kan, itu yang diharapkan bahwa kita itu menjadi luar biasa PDB-nya dan segalanya, kita bisa mandiri di dalam sumber pakan dan nah ini kita mempersiapkan. Makanya di situ kita punya tema di dalam kongres yang sekarang Pak Haris ketuanya ini, kita mau membumikan insinyur dalam menyongsong Indonesia Emas. Karena kalau sarjana peternakan aja harus diberikan keprofesiannya di dalam insinyur. Sehingga nanti di dalam pembangunan industri itu baik dari industri hulu sampai hilirnya ada ahli-ahli insinyur-insinyur. Nah, ISPI akan mempersiapkan itu tenaga-tenaga ahlinya untuk pada saat tuntutan pada waktu nanti itu kita sudah mencukupi. Sudah benar-benar siap. Menarik. Jadi peran ISMI dalam apa? ISPI dalam menjaga Indonesia Emas. Indonesia Emas di 45. Oke. Ini Pak Haris, ini terkait apa yang sudah disinggung oleh Pak Didi tadi, bahwa tema dari seminar nasional yang akan dilaksanakan di ISPI 13 ini adalah membumikan profesi insinyur peternakan menuju ini gimana ceritanya? Tadi yang sudah disampaikan Pak Didi bahwa kita memang harus menyiapkan bangsa ini punya rencana di 2045 itu menjadi negara emas yang kuat di segala bidang. Nah, kita ISPI kan tadi di tugas dan misi ISPI sendiri adalah gimana kita membantu menyiapkan protein hewani yang cukup, yang cukup, yang namanya bisa mendukung gimana kecerdasan di 2045 nanti. Nah, tema ini saya pikir yang tadi sudah disampaikan Pak Didi cukup pas hari ini, mulai dari 2024 kita gaungkan sehingga ada waktu sekitar 20 tahun ke depan untuk kita mempersiapkan benar-benar cukup di 2045 tadi Indonesia Emas gitu.
Pak Aris ini ketua panitia ya, Pak. Iya. Ketua panitia Sibuk Kongres nih sekarang. ke-13 ini ya. Iya, betul. Yang insya Allah dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 21, betul. Cukup ramai. Iya. Dan itu luar biasa nih, Pak. Iya. Karena kan secara nasional diselenggarakan Di Lampung. Di Lampung. Iya. Betul. Iya kan. Ini kegiatan-kegiatan atau agendanya sendiri silakan, Pak. Siap. Terkait dengan Kongres ke-13 ISPI ini memang kita sudah siapkan dari 3 bulan yang lalu. Oke. Ya, semenjak kami, memang ini merupakan amanah dari Kongres sebelumnya, Kongres 12 di Malang, bahwa tuan rumah Kongres 13 itu ada di Lampung. Nah, 3 bulan yang lalu kita mendapat SK dari PB bahwa pembentukan panitia ada di PW Lampung. Nah, kita bergerak, berkoordinasi, berkomunikasi dengan beberapa pihak, sehingga alhamdulillah persiapan dengan hari ini sudah oke semua, tinggal besok kita running menyambut teman-teman dari pengurus wilayah se-Indonesia. Dan Itu alhamdulillah di Hotel Emersia di ya? Emersia, Oh, Pak. di hotel. Kita ada di Hotel Emersia, ada beberapa agenda. Yang utama adalah kita kongres sendiri, di mana ini adalah media kita untuk terkait dengan laporan pertanggungjawaban pengurus periode ini yang di PB. Berikutnya juga kita akan merumuskan usulan-usulan dari ISPI kepada pemerintah terkait dengan beberapa kebijakan untuk ke depan. Berikutnya adalah kita juga akan melakukan pemilihan ketua umum periode 2024-2028. Selain itu kita ada seminar nasional. Oke. Seminar nasional juga terkait dengan tema yang kita usung hari ini atau di kongres ini. Kita mengundang 3 narasumber yang kompeten. Oke. Ya, ada Prof. Ali. Oke. Ini juga merupakan salah satu tim ahli Kementerian Pertanian. Iya. Ya, ada juga Pak Budi Guntoro, Prof. Budi Guntoro dari UGM. Ini juga akan menyampaikan gimana kompetensi peternakan yang dilahirkan dari fakultas-fakultas atau jurusan-jurusan peternakan di Indonesia. Terakhir juga ada Pak Rahmat Hidayat ya, Dr. Rahmat Hidayat, Dekan Unpad, juga akan tampil sebagai narasumber dan akan dipandu oleh Prof. Mulatno. Saya pikir ini semua narasumber cukup kompeten di bidangnya yang memang sesuai tema yang kita angkat di Kongres tahun ini. Nah, selain itu juga ada field trip. Kebetulan PB ISPI memiliki desa binaan, kelompok binaan. PB ISPI Nasional itu Nasional. punya desa binaan di Lampung. Di Lampung, Oke, di mana? Tanjung Sari, di KPT Maju Sejahtera. Jadi nanti di hari ketiga kita akan lakukan field trip ke lokasi binaan dari PB ISPI. Jadi lengkap, Pak. Ya, milih ketua baru. Ya. Berikutnya juga bicara tentang keinsinyurannya dari beberapa narasumber yang kompeten. Di hari terakhir kita akan melakukan field trip ke lokasi binaannya PB ISPI. Demikian kegiatannya, Iya, Pak. menarik itu. Pak Aris, itu kan pemilihan ketua. Iya. Insya Allah 2024 2008. Betul. Sebelumnya itu ketuanya siapa dan bagaimana kira-kira yang akan terpilih atau kandidat kuat dan sebagainya? Pak Ketua, gimana, Pak? Organisasi kita kan ISPI cukup dinamis ya, Pak. Pak Didi ini memang periode pengurus PB periode 2018-2023 ya, Pak ya. Oh, Pak Didi nih. Pak Didi. Oh, iya. Mantan dong nanti Kita ya. akan lihat dinamikanya nanti di Kongres. Gitu siapa kandidat, berapa calon yang akan muncul. Yang pasti kita berharap bahwa ini akan mendukung tujuan tadi, tema kita tadi, gimana kita membimbingkan profesi ini sehingga nanti di 2045 tadi kita benar-benar bisa siap dari sisi sektor peternakannya, Pak. Oke. Kira-kira kalau boleh tahu bocoran-bocoran ini kan ada ya, kalau misalnya tahun politik ini kan ada 1, 2, 3 ini barangkali gimana Pak Ketua Panitia? Udah ada atau bagaimana? Sampai saat ini belum terlihat. Iya. Sampai saat ini belum terlihat. Moga-moga nanti dengan berjalannya kongres yang kita laksanakan 3 hari ini muncul beberapa pemimpin yang memang sosok yang kita cari untuk mengurus ISPI, mengomandai ISPI ini ke depan. Gitu, Pak. Iya. Pak Didi, ini terkait soal kongres ini tadi, pemilihan ketua dan sebagainya. Ya, mungkin ada masukan atau anjuran bagaimana? Silakan, Pak. Sebelum itu saya sampaikan gini, ada satu poin penting kenapa milih Lampung ditentukan sebagai tempat tuan rumah ya. Karena memang Lampung ini salah satu provinsi menjadi
provinsi pensupport kebutuhan Beberapa, hewan betul. ke daerah produsen yang paling besar yaitu Jabodetabek. Ini Lampung ini lumbung ternak. Jadi ini saya kira kita harus support supaya Lampung ini tetap menjadi lumbung ternak nasional. Maka kita pilih supaya terbuka bahwa para sarjana tahu bahwa ini adalah provinsi yang harus Potensi, betul. potensi ini harus dikembangkan. Kemudian kenapa kita berpikir Indonesia Emas? Nah, Indonesia Emas ini kan kalau kita lihat pada tahun 2045 jumlah masyarakat miskin itu kan sudah mendekati 0. Kemudian yang kedua, orang yang penghasilannya middle ke atas itu semakin naik. Kemudian yang kedua, jumlah orang yang umurnya itu lebih tua itu akan banyak. Jadi itu jadi daya umur itu akan naik, dan ini semua adalah merupakan satu tantangan. Karena kalau tidak disiapkan maka itu menjadi persoalan, terutama di kebutuhan protein. Karena pasti pakan akan naik, kebutuhan komoditas itu akan naik. Nah, inilah sebetulnya kita perlu membahas sampai 2045 siap nggak kita gitu, supaya jangan kita menjadi pasar nasional. Nah, tentang siapa yang ke depan, mereka harus mau menjawab, bisa menjawab tantangan itu. Bagaimana insinyur itu bisa berdaya saing, insinyur itu bisa memang pada saat ada di dunia nyata dia itu juga bisa bermakna sesuai dengan profesinya. Bagaimana bisa siap pada saat untuk melengkapi dari semua kebutuhan-kebutuhan di Indonesia Emas. Nah, kemudian di tahun-tahun sekarang harus tahun politis, tahun di mana sebetulnya menjadi persoalan karena saat ini Indonesia masih komoditas pangan sebagian masih harus didaftarkan dari impor. Betul. Nah, ini yang harus dijawab. Nah, ISPI bagaimana seorang pimpinan nanti itu bisa menjawab itu? Karena saya mau kasih tahu, seorang pimpinan atau ketua ISPI itu adalah orang yang harus sudah selesai dari kebutuhan sendiri. Pribadinya. Jadi kalau orang yang masih belum selesai dalam artian itu masih ini, karena memang ini kan dry promotion. Mendedikasikan benar, nggak ada yang bayar, nggak ada kan, harus mencari dana sendiri, harus berkreasi mencari mitra, harus pintar menggali, harus bisa menjaring network. Dan dia berarti kalau seperti itu, ya dia harus punya secara self finansial, dia harus membiayain. Keliling Indonesia ya nggak ada ya, karena ISPI pada dasarnya bukan organisasi profit. Nah, ini yang harus siapa yang siap itu. Ya, kalau yang nggak siap ya pasti akan ini, karena semuanya harus digali sendiri. Saya tidak dibayar di ISPI. Saya harus mendedikasikan waktu saya termasuk kemampuan pemikiran finansial saya. Nah, siapa di situ silakan saja. Bagi saya 5 tahun. Nah, amanah itu ya monggo, siapa yang memberikan amanah kepada siapa saja ya kita support. Apakah kepada orang lain atau kepada saya juga akan mempertimbangkan apakah melanjutkan apa enggak, itu ya saya kira kan tidak harus kan gitu. Tidak harus kan gitu. Tapi kan keinginan untuk mendedikasikan itu ya tergantung siapa gitu. Oke. Menarik Pak Didi dan Pak Aris. Tapi waktu juga nih, kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Nggak terasa juga waktu ini. Siap, Pak. Ya, mungkin karena dialog spesial kita saking menariknya. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan dialog spesial kita bersama Ketua Umum PB ISPI Insinyur Didi Purwanto IPU dan Ketua Pelaksana Kegiatan Kongres ke-13 ISPI Bapak Aris Susanto SPT. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.